Bisa terlihat ya, Mas Rian, Bayu ini bisa kelihatan ya. Oh, belum. Itu ya, sinyalnya ya, Mas Rian ya. Mas Rian, ininya sinyalnya pakai apa? WiFi kabel atau WiFi modem? Modem. Apa terter ini? Handphone, Mas Rian. Oh, wifi kantor. Iya, iya, iya. Biasanya kuat wifi kantor. Oh, lagi dong. Pakai apa? Wifi kantor pakai apa? Eh, Plus media atau bisnet atau telkom atau itu apa? Apa XL? Oh iya. Saya ini di rumah pakai First Media ya. Tapi yang apa yang home, tingkatnya home bukan yang bisnis ya. Karena mahal. Tapi ya kalau hanya Zoom sih stabil. Tapi nggak tahu kalau game online belum coba. Ya. Oke, saya review dulu ya minggu apa kemarin tuh hari apa, Senin ya. Senin eh, bahas tentang teks ya, tulisan. Kemarin cara ngetik, coba saya buka lagi yang materi minggu lalu. Itu jadi simpen waktu itu. Simpen ini. Enggak, kemarin saya simpen ini kecil. Oh, di mana kecil. Oh, ini tapi ini yang pertama ya. Oke, saya review sebentar. Jadi kemarin kita bahas tulisan, bagaimana ngatur tulisan di Illustrator. Jadi sama seperti pakai kalau pakai PowerPoint ya. Jadi kita kalau pakai PowerPoint, siapa yang pernah pakai PowerPoint di Microsoft Word. Jadi kalau kita ngetik kita pilih ini type tool yang horizontal ya. Type tool diklik satu kali itu nanti siap diketik ya. Tapi kalau klik, jadi ada dua teknik pertama, jadi diklik satu kali terus ketik ya, ya ketik apa, klik satu kali lalu ketik ya. Tapi eh, tapi ketikannya akan terus ke kiri kecuali di enter baru ke bawah ya. Jadi kalau di enter dia ke bawah. Ya, ini baris setelah di enter. Nah itu ya, jadi itu ciri pertama. Jadi kalau diklik, diklik terus satu kali terus ketik itu. Jadi kalau kalau kita pilihnya ini, saya copy dulu ya, supaya nggak ketik. Tapi kalau modelnya eh, modelnya klik tahan mouse-nya terus kotakin seperti ini. Nah ini tinggal diketik, nanti dia otomatis otomatis apa? Sorry, otomatis nanti ada di sini. Nah di sini.
Ya, ini tadi kotaknya masih ada nih. Nah, ini dia kita ketik, nanti dia ke samping sendiri, dia turun sendiri maksudnya. Ini kan di bawahnya sendiri. Karena ini bisa kita atur besar kecil ketikannya, ini diklik. Nah, seperti ini. Terus kalau mau dibuat 2 kolom kemarin juga bisa. Ya, ini saya banyakin, kopas aja. Contohnya 2 kolom ini. Ya, kalau mau pindah sini, ini klik di sini. Ya, klik di sini. Tapi harus digulung dulu ininya. Ini digulung dulu supaya tergulung setengah. Nah, ini ada merahnya. Saya besarkan. Ini saya besarkan. Nah, ini ada titiknya. Di kotak merah, klik dan sini. Nanti dia pindah. Ini teknik membagi 1 kolom jadi 2 kolom tulisan. Ya, ini mau dikecilin lagi beda, nggak apa-apa. Ini tarik lagi. Jadi beda. Bisa bebas menata tulisan di misalnya satu poster atau brosur ya, atau spanduk. Kalau mau tanya langsung silakan. Nah, itu teknik mengatur tulisan paragraf-paragraf ya. Terus itu ya. Nah, apa bedanya ini dipakai apa beda? Ini biasanya yang atas untuk judul ya, besar-besar gitu ya. Yang sebenarnya tidak butuh enter sebenarnya. Nggak butuh 2 baris gitu ya. Walaupun 2 baris ya boleh, nggak dilarang. Tapi kalau banyak biasanya per paragraf pakai ini tekniknya. Minggu lalu juga bahas apa? Tulisan melengkung ya, lingkaran gitu ya. Kita buat lingkaran dulu sini. Lingkaran seperti ini. Ya, ditukar aja nih. Tekan itu ya, tekan shift ya kalau mau lingkarannya benar-benar lingkaran. Nah, ini teks, kita buat lingkaran, pilih teks, carinya tahan ya. Type on pad ya. Type on pad. Jadi ngetik di garis gitu istilahnya. Terus klik aja 1 kali, nanti dia ada seperti ini. Ya. Ya, gitu. Jadi kalau di Ctrl A, kita blocking, kita besarin size ada di atas sini. Kurangi font size ya, ada di atas. Atau kalau mau dibuka Windows ini, window apa? Type karakter ya, ini supaya jelas di screen. Ini bisa di, nah seperti ini. Kalau mau kasih warna boleh dari atas, kiri atas, atau di sini. Ya, lebih enak, gampang dari atas. Kemarin. Terus kalau mau geser, lihat ada garis ini 1 di bawah nih, digeser ya, klik tahan, geser. Supaya ya, gesernya pelan-pelan, mungkin sensitif kalau mouse-nya apa tuh bergerak. Nah, ini kita buat tengah-tengah. Kalau mau tengah-tengah pakai garis bantu yang kemarin. Ya, view, rules. Nah, ini garis bantunya ditarik supaya dia kita tengah-tengah, kiri dan kanan. Ini tadi ininya di sini. Betul. Begitu juga kalau mau pakai garis yang lain, misalnya garis yang kayak pensil ya. Nah, ini bisa sama. Jadi bebas kalau mau buat apa tulisan ya, selamat datang pada tamu. Wah, siapa yang mau bikin? Ya, nah ini bisa digeser. Nah, itu. Ada pertanyaan? Tidak jelas? Ya, ini yang kemarin nih. Ini di select all aja, kalau mau buang terus delete. Ya. Huruf juga bisa kita manipulasi ya, sehingga dia bisa jadi jenis huruf yang berbeda. Contohnya nih ya. Bagus. Ini saya besarin huruf. Kalau besarin huruf itu ada 2 cara, boleh pakai yang ini karakter dibesarin ya. Ya, dibesarin. Kalau mau besar sekali ini, kalau di sini cuma tergantung 72 ya ganti aja 100, ketik sendiri enter ya. Atau ditarik manual, ditarik aja pakai shift kalau mau gitu.
Kalau mau apa? Kalau mau proporsional, ya, istilahnya sama X dan Y seragam. Ini huruf ini bisa kita buat bentuk sendiri selera kita rubah-rubah ya. Tapi konsekuensinya tidak bisa diganti jenis hurufnya. Maksudnya kalau ini hurufnya Myret, misalnya ini kita ganti ya. Ini hurufnya Retained ya. Masih bisa kita ganti ya. Karena belum di convert copper flat ini. Ya. Nah kalau apa sudah dirubah-rubah jadi bentuk lain tidak bisa diganti. Ini saya contoh ini ya, atau yang lain. Ini kalau mau kita rubah tinggal di klik mouse kanan cari create outline. Klik mouse kanan create outline. Nah ini jadi gambar ya. Hasilnya jadi gambar. Nah ini kita tarik titik-titiknya pakai ini ya, pakai alat ini direct. Nanti titik-titik ini ditarik-tarik ya. Tapi ini kita apa? Kita ungroup istilah ini kan grup. Kita ungroup klik mouse kanan kita pecah jadi satu ungroup. Nah ini kan jadi satu-satu. Nah baru kita rubah pakai ini. Ya, contohnya ini kita mau rubah ini gitu ya. Atau ini kita rubah tarik lagi seperti ini. Tarik lagi. Dideketin ini seperti ini. Nah ini titiknya. Tarik seperti ini. Ya. Tarik seperti ini. Nah ini seperti ini. Selain itu teks itu bisa dikasih warna ya. Saya buat dua lagi ya. Ini tahu bedanya. Ya. Teks itu bisa dikasih warna langsung di sini ya. Kalau ini satu-satu kecuali di grup ya. Kecuali di grup. Ya diseleksi dulu semuanya. Nah ini di shift supaya ketemu. Nah ini bisa semuanya bareng sama. Nah seperti ini. Kalau satu-satu juga bisa. Yang ini misalnya ini beda-beda. Kita bisa rubah-rubah satu warna satu beda. Itu biasa di semua software ada di blocking satu-satu. Terus kalau kita kasih gradasi, ini ada gradient di toolbox ada gradient, klik satu kali. Nah ini gradient, kita coba yang ini ya. Coba kita coba yang ini sekarang, gradient. Nah beda ya. Jadi kalau yang ini hanya bisa satu huruf, satu warna, ya tidak bisa gradient. Tapi kalau yang ini bisa gradient. Ini bisa di gradient, ini bisa di gradient. Ya dikasih gradasi ya. Nah, itu. Kemarin kita bahas warna kan sudah ya. Nah, itu cara ngedit gradasinya bagaimana caranya di pilih ini gradient tool, ini arahnya. Ini ini apa jarak jarak pembagian warna ada di window gradient tool. Ini udah keluar gradient tool ini tadi. Ini saya geser ya. Geser gradient tool. Baik data nah seperti ini. Ya gradient tool sini. Rubahnya klik klik aja ini, klik sekali, ini klik dua kali. Nah, pilihnya yang ini, terus cari warna yang lain. Nah, seperti ini. Ini hitam, klik.
Ya, sorry. Nah, sekalian ya, kan ini tadi ilustrator ada beberapa di apa itu eh, di ilustrator kan. Ini di copy ya. Ini tinggal kalau ini mau disimpan gini ya. Misalnya ini warnanya bagus nih misalnya. Kita simpan aja di koleksi window color ya. Window swatches ya. Window swatches yang ini ya saya tunjukkan. Ya, ini warnanya kita simpan aja supaya kalau kita pakai bisa untuk huruf yang lain. Ini disimpan di swatches nih ya. Kasih nama boleh enggak juga nggak apa-apa. Oke. Tuh, kalau udah diklik terus kita klik sini. Tuh, ya. Jadi nggak perlu setting-setting warna lagi. Ya, jadi menyimpan ininya ke di swatches. Nah, ini huruf ini ada tuh dua teknik ngasih warna gradasinya nih contoh. Contohnya ya contoh. Ini kan satu huruf ya. Bisa juga kayak gini nih saya copy. Bisa juga dibuat seperti ini. Satu kata ini gradasinya menyatu ya. Kalau ini kan apa satu kata gradasinya per huruf ya. Modelnya kita buat satu kata satu gradasi ya. Ini kan satu gradasi. Merah sama hijau. Merah sama hijau. Nah, kita buat merah di sini, merah-merah ke hijau-hijauan ke sini gitu ya. Itu di Illustrator itu tinggal cari objek ya. Kita cari bagian di join sebenarnya bisa ya, coba kita join. Ada komponnya nih. Komponnya saya lepas dulu. Ini cuma nggak aktif. Oke. Window. Tidak ada ini joinnya ya. Saya kontrol. Nah itu ya tekniknya nanti saya cek lagi. Biasanya ini bisa di join ya. Jadi satu itu. Ada pertanyaan? Tidak ya, cukup ya. Jadi itu teknik memberi warna pada huruf. Jadi bisa langsung seperti ini, bisa langsung atau pakai gradasi. Bedanya kalau langsung itu yang huruf langsung ini satu warna saja. Kalau ini gradasi harus di convert jadi outline. Jadi kita kalau kita grup, ini grup supaya enggak itu. Nah, ini ada pattern. Itu tentang huruf ya, tentang huruf.
Nah, berikutnya kita bahas tentang ini ini dulu ya. Saya save dulu. Kemudian juga oke, simpan. Lihat aja. Kita ke objek sekarang ya. Warna sudah, teks sudah, objek ya. Objek kan tadi baru lingkaran, kotak ya dan sebagainya banyak ya. Kalau buat objek itu tekniknya boleh pakai kotak ya, boleh objek yang sudah ada nih kita rubah-rubah atau memang manual pakai pensil atau pakai ini namanya pen. Betul. Beda-beda fungsinya sih ya. Beda-beda fungsinya. Misalnya contohnya gini, kalau ini mau dibuat bentuk lain gitu, misalnya segitiga, ya berarti tinggal kita buang satu titik aja sudut sini, diklik ya. Di atas itu ada anchor, namanya anchor, remove, select ya. Kalau di klik mouse kanan ini tidak muncul anchornya ya, tapi di sini di atas ada tulisan anchor. Ya, diklik nanti garisnya titiknya hilang satu. Ini saya dekatkan sini. Saya ulangi. Jadi kalau ini titiknya diklik, terus ini pilihnya yang ini enggak. Jadi segitiga. Ya. Terus titiknya ini bisa digeser-geser. Pakai ini ya, pakai direct selection. Nah, atau mau nambah titik lagi, ya. Nah, nambah titik, dia pakai alat namanya ini pen tool. Atau bisa pakai pen tool aja, bisa pakai alat yang ini namanya add anchor. Tapi biasanya kalau mau itu pakai ini aja, diklik, bisa ditekan. Diklik aja di garis yang tidak ada titiknya, misalnya sini. Titik. Nah, ini udah ada muncul titik. Nah, supaya nggak pindah-pindah, supaya nggak pindah-pindah, ini pakai kontrol ditahan, terus geser titiknya. Nah, itu juga kalau menambah titik sini, diklik satu kali, tekan kontrol, geser titiknya. Itu. Lagi klik satu kali, tekan kontrol, geser titiknya. Ya. Itu teknik membuat objek dari kotak, tapi semuanya sama caranya gitu ya. Buang titik, tambah titik, menghilangkan titik. Ya. Kalau menghilangkan titik, disentuh aja titiknya. Misalnya ini nggak suka nih, titik sentuh aja titiknya, pakai pentul ya, nanti hilang. Terus bagaimana titiknya supaya melengkung ya? Itu dipakai pentul juga, titiknya itu disentuh pakai pentul terus tekan ALT ya. Nih. Sebetulnya di sini ada di pentul, di toolbox itu ada di keluarganya pentul ada namanya convert anchor point tool. Ini dia. Tapi bisa pakai ALT ya. Ini contoh lagi ya. Contoh lagi. Ini titik yang ini sentuh, tekan ALT, terus tarik mouse-nya supaya tidak apa istilahnya overlapping, belibet gitu ya. Kita geser-geser mouse-nya supaya dia eh, bentuknya gini ya. Tangannya ini yang ditarik-tarik kiri dan kanan tidak garisnya yang lengkung tidak overlapping terlibat terlibat gitu ya. Nah, seperti ini. Tekniknya gitu ya. Jadi membuat objek tekniknya gitu. Kalau nambah titik, klik aja di garis pakai pen tool. Kalau geser garis, tekan kontrol geser. Kalau mau titiknya melengkung, garisnya melengkung, tekan Alt geser. Ya, seperti ini.
Itu teknik membuat sesuatu ya. Ini kalau mau geser ya. Terus kalau mau buat lengkung, ini membuat lengkung, tekan Alt, klik titiknya, tak klik. Nah, kalau ini dia overlapping, kita geser. Ini tekan, masih tekan Alt ya. Tarik ke arah yang lain, mouse-nya, terus lepas. Ya. Terus mau geser ini handle-nya tekan kontrol gitu ya. Jadi nggak pindah-pindah tool ya. Ini. Oh, nambah titik sini lagi, tambah titik sini lagi, terus geser tekan kontrol ya. Nah gitu, titik lagi, tekan kontrol geser ya. Terus klik satu kali, klik tahan mouse-nya kalau mau merubah itunya, lengkungannya. Ini mau geser titik, tekan kontrol ya. Geser handle, tekan kontrol. Nah gitu. Jadi dengan satu alat kita main di keyboard, tahan kirinya, tekan kontrol terus untuk menggeser-geser handle dan titik ya. Kalau membuat lengkung pakai Alt ya. Nah, sudah jadi ini contoh merubah bentuk dari kotak kan tadi ya, dari kotak menjadi bentuk ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya, ini tinggal main gradient. Nah, itu merubah bentuk ya, itu basic itu harus dikuasai ya, membuat bentuk pakai ini pen tool itu harus dikuasai ya, dari lingkaran bulat gitu. Misal contoh lagi kalau mau buat ini, saya geser dulu, saya kecilin dulu ya. Kecilin dulu ini kita mau kita ada buat yang sederhana dulu deh ya. Kalau buat bendera ya, bendera berkibar, kita dari kotak aja ya, ini contoh ya, dari kotak aja. Oh, ini bendera merah, bendera apa nih, hijau ya, pakai hijau. Kita ganti ini nih, gradientnya. Nah ini ya, kan bendera Jerman ya, oh warna hitam kemarin. eh, Gradient coba kita ganti warna hitam ini sini, ini nggak kelihatan, biru aja ya. Oke. Kalau tambahan lagi ya, untuk gradient kalau ininya mau jaraknya jangan ada gradasi, ini ininya titik di gradasinya di dekat ini, ditambah ditambah satu warna lagi sini, ininya dideketin, ditambah lagi kuning dideketin ya, dideketin. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini, jadi garis beda sama yang atas ya. Ini dilurusin ya, tarik geser, ditekan shift ya, kalau melurus itu tekan shift. Nah, kalau mau buat bendera boleh pakai yang sudah ada, atau jangan boleh, tidak dilarang kita buat manual pakai pensil bisa ya, gitu ya, terus atau pakai pen tool gitu ya.
pakai kotak juga bisa kita rubah. Tadi pakai prinsip yang tadi, ya gelombang. Kita mau buat satu gelombang apa dua, ya ini satu gelombang aja, ya gitu misalnya. Nah itu kita berarti kita butuh titik di tengah yang lengkung, ya. Contoh nih, kita pilih pentul, pakai pentul, titik lagi satu sini, ya, titik lagi sini bawah supaya sama. Nah, ya kemudian kita buat lengkung. Lengkung tadi apa? ALT ya. Nah, seperti ini kan? Ini titik lengkung lagi. Ya, sorry belum dapat. Nah, ini disamain ya atas bawah itu lengkungannya disamain. Nah, seperti ini. Masalahnya kan ini eh, tengahnya jadi nggak bergelombang. Biasanya nanti dibagi dua, ya, dua warna atau tiga warna. Ya, ini kan contoh. Tinggal ini dirubah aja. Misalnya ini titik ini. Ya, ini ke atas apa ke bawah. Ini ya, ini kurang kasih dulu misalnya. Kurang kurang sini. Atau kita kasih satu warna dulu, misalnya satu warna ya. Nah, seperti ini. Ya, kayak kelihatan. Tinggal dikasih eh, gradasi, ya, tinggal kasih gradasi. Kalau langsung gradasi satu warna sih tidak masalah. Ini gradasi satu warna, misalnya contohnya gradient tool, ini gradient, warna gradient. Ini warnanya begini kan, ya. Itu bisa kita manipulasi, misalnya tambah ini gelap, terus ini terang lagi, gelap, terang, gitu ya. Ini kita tes, ini terang, ini buat pas ini bisa terangnya di sini, berarti ini kita ganti warna yang agak terang dikit, ya. Nah, itu. Terus ini baru kasih yang biru, ya, garis biru. Ya, jadi efeknya gelombang gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, ini mau dikasih yang belakang, dikasih warna yang agak gelap gitu. Silakan. Oh, opacity-nya. Kalau nggak muncul nih, diklik sini. Ya, ini opacity-nya pengaruh. Tuh, ya. Ini opacity pengaruh. Jadi kalau hilang, jangan takut. Ini. Terus opacity-nya disetting, dikasih. Nah, seperti ini. Jadi yang lebih terang, yang lebih nonjol. Ya, sini. Jadi kesannya dia 3D ya. Ini contoh satu warna. Kalau mau diaplikasikan jadi misalnya bendera Indonesia gitu ya, ya tinggal dikasih warna, ganti warna aja, di copy jadi dua ya. Ini gradasinya kurang miring, jadi kita buat miring aja. Ya, buat miring, miringnya ke sini dikit. Miringnya kurang ke sini ke atas. Nah, disamain jadi ya, gradasi. Tarikannya itu mempengaruhi ya, tarikan mempengaruhi kalau objeknya yang pakai gradasi. Nah, ya tinggal ini kita benerin tutupnya biasa. Kurang sini. Terus di copy aja dua ya. Jadi eh, copy dua, terus ganti apa tuh warnanya jadi merah dan putih ya. Merah dan ini tembus karena
opacity-nya ya. Ini opacity-nya diklik dulu. Nah, ini opacity-nya dibuat 100. Ini dibuat 100. Ini buat 100. Karena tadi pakai opacity-nya 100. Sudah kita delete yang atas. Ini kita copy supaya jadi 2. Kita taruh di warna merah. Nah, ini kalau warna merah putih, kita buat ganti warna aja sini. Ini kan berarti merah. Ya, ini merah lebih muda. Berarti kita main di sini nih ya, di ini supaya sorry. Ini supaya dapat merah. Ini kita main di semieka merah segini. Nah, contohnya gini. Ini tetap putih. Nah, kalau ini pun nggak putih, kita kasih merah dikit ya. Nah, seperti ini. Yang ini ganti merah juga. Merahnya sedikit. Ini bisa merah kedua. Itu ya teknik permainan warna untuk bentuk ya. Kalau bentuknya memang, nah ini seperti ini. Jadi kalau ini kurang merah berarti tambahnya aja. Nah, seperti ini. Ini tinggal berarti kalau yang bawah berarti warnanya putih ya. Warnanya putih. Ini putih. Ini berarti putihnya kurang dikit, kurang abu-abu. Ini putih sekali. Nah, gitu. Kalau ini berarti putih. Supaya ada beda warna antara yang kena mata, kena sinar sama tidak. Terus di sini paling terakhir kita kasih gitu, jadi kelihatan jadi satu bentuk tapi sebetulnya dua objek, tinggal di grup aja. Tinggal di grup aja. Tinggal kalau mau dikasih bayangan, tinggal kasih bayangan. Itu teknik merubah-rubah objek ya, pakai pen tool itu. Di klik kanan di grup ya. Untuk objek yang lain, memang kalau di Illustrator kan menggambar ya, jadi memang pakai itu ya, pakai teknik seperti itu. Kecuali ada gambar yang bebas, nah kita pakai pensil. Ya, gambar bebas maksudnya, misalnya contohnya mau gambar bebas, entah baru dirubah ya boleh. Misalnya contoh ya gambar bunga misalnya, lengkung-lengkung seperti ini. Ya, ya pakai pensil. Ya memang harus biasa pakai mouse kalau yang pakai mouse ya. Tapi kalau pakai pen udah enak. Ya, seperti ini. Tinggal dikasih warna, ya, warna isi. Masalahnya kalau ini misalnya udah dibuat terus kurang perfect, kurang bagus, nah dirubahnya pakai ini alatnya. Ya misalnya titiknya ini kurang bagus atau titiknya kebanyakan jadi buang. Lebih enak memang pakai pen tool nih. Nah, ini misalnya ada titik yang kebanyakan, tentu aja tadi kebuang, tuh, ya kan? Ya, kalau titiknya kebanyakan, tinggal dibuang. Terus kita rubah lengkungannya. Ini titiknya, nah, kalau kebanyakan dibuang, ini kebanyakan nih. Nah, itu. Memang kebanyakan titik untuk tertentu tidak bagus ya. Jadi
Kalau lengkungan biasanya cuma satu lengkung, satu titik. Ya, ini kalau lengkung cuma satu titik seperti ini. Ya. Langsung ini perlu nggak? Kalau nggak perlu dibuang aja, sentuh buang. Kita mainkan titik yang lain. Nah, itu cara merubah gambar. Ya, artinya kalau menggambar di Illustrator itu nggak perlu pertamanya nggak perlu bagus-bagus, nanti kan bisa dirubah. Ya, memang kalau gambar bebas ya pakai pakai pensil ini. Ya, misalnya contoh kalau mau buat apa tuh tangan gitu ya, telapak tangan ya. Oke, misalnya jempol ya kita lihat itu dia posisi dari mana jempol. Oke-nya dari depan apa gitu ya, dari belakang misalnya. Ya, dibuat aja misalnya gini ya, ini contoh aja gini ya, nanti dibagusin maksudnya. Dibagusin, sorry nggak ada ini ya, nggak ada garis. Ini warnanya saya kasih dibuat dulu warnanya buat dari ya, memang sih ada di internet udah jadi ya gambar jempol ya. Nggak usah buat sendiri ya, ini contoh aja ya, contoh. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tinggal dirubah, dibagusin ya. Memang kita harus lihat tangan asli kita supaya bagus. Tinggal digeser-geser pakai ini. Titiknya yang kurang, yang apa, tadi tinggal dikasih warna dan sebagainya. Ya, tinggal ditambah lagi mana garis yang perlu ditambah, gitu ya. Tambah lagi, misalnya sini, gitu ya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu satu. Ya, tadi belum diklik, jadi bilang. Klik dulu, tekan kontrol aja, klik dulu baru gambar lagi. Nah, itu salah satu cara membuat objek dengan pensel sama ini pen tool. Pen tool banyak untuk buat gambar juga ya. Kalau mau lebih detail ya biasanya. Detailnya maksudnya gini, misalnya kalau kita mau buat satu daun misalnya gini, walaupun pakai lingkaran bisa, ini cuma daun gini, ya itu langsung ditarik aja. Nah, ini kayak gitu ya. Kalau pen tool sama di Photoshop, jadi klik satu kali, kalau klik satu kali lepas itu lurus, tapi kalau Ctrl Z, klik satu kali udah, terus satu kali tahan, klik satu kali tahan itu dia tertarik, dia akan lengkung seperti ini garisnya. Kalau udah lepas, nah kita mau lanjutin ke bawah supaya lengkung, biasanya jangan langsung diklik sini, dia nanti lo bisa bukan dilarang. Nah seperti ini, tekniknya ada seperti ini. Jadi ini kita putus satu tangan nih klik tekan Alt, nah seperti ini, baru tarik di sini, klik tahan. Nah dia seperti kelopak daun atau mata ya. Nah seperti ini. Sudah selesai. Kalau udah kita kasih warna ya, warna isi atau warna garis. Ini kalau diputar kan bisa jadi mata ya, itu kan tinggal diolah buat tambah lingkaran dan sebagainya. Ya. Itu teknik pakai pen tool ya. Tadi pen tool kan tadi kan menambah garis, tambah lingkungan, geser pakai Ctrl Alt. Kalau pen tool itu untuk gambarnya sebenarnya lebih bebas tapi lebih detail. Itu ya. Jadi alat-alat gambar untuk nambah titik pakai pen tool juga tadi. Kalau buat kelopak seperti ini juga bisa sebetulnya pakai kotak juga bisa ya. Ini tinggal dikasih titik aja, titiknya kan ini titiknya 1 2 doang, berarti kita cuma butuh 1
Dua aja dong. Iya, kita buat lengkung, berarti kita buat lengkung. Ya ini buat di lengkung, nih, ya kita buat lengkung pakai apa tuh? Pentul. Tapi ini kita buang aja titiknya. Jadi tidak harus buang juga. Kalau mau dibuang juga boleh. Kalau dibuang ya saya buang. Buang ini, ya, dibuang. Nggak pas titiknya. Klik. Nah, ini ya, jadi satu garis. Tapi sebenarnya bukan satu garis ya. Coba kita tarik. Ya, tidak ada titik lagi. Kita tambah aja sini pakai pentul. Nah, kita tekan, tarik. Nah, ya ada dapat kan? Ini, ya. Ini kita buat lengkung tapi pakai LT. Nah, seperti ini. Kita tambah titik lagi. Titiknya kita tambah. Nah, ini kita buat lengkung. Oh, ini titiknya nggak pas. Nah, kalau kejadian seperti ini biasanya ini namanya terputus ya. Kalau ini kan nyambung titiknya. Kalau terputus biasanya kita harus nyambung titik. Ini saya rubah, saya buang dulu ya isinya. Nah, ini terputus. Ya, tidak bisa dikasih titik di sini. Jadi solusinya biasanya kita meneruskan titik yang sudah kita buat kemarin-kemarin gitu, atau orang lain terus kita teruskan. Jadi caranya kita klik pakai ini juga bisa. Ya, pentul, klik, tahan, kontrol, klik satu kali. Nah ini ada titiknya di sini, klik satu kali, suruh lepas, klik. Nah, ini ada titik kan, diklik aja satu kali, terus kita langsung ke titik sini, klik tahan, geser. Klik sini ya, titik ini kan ada titik yang kita geser. Ini pilih sini, kita klik titik sini ya, klik sini. Kita lanjutkan istilahnya titiknya. Ini kliknya ininya kita klik dulu titiknya. Nah ini ya klik terus kita tarik tuh, dia nyambung kan. Nah, pas titiknya terus kita sini lagi. Klik satu kali, nanti nyambung. Klik satu kali, oh nggak pas. Klik satu kali, terus kita tarik sini. Nah, ini nyambung baru. Nah seperti ini baru dikasih warna. Itu teknik kalau garisnya terputus, ya, maksudnya garisnya boleh pakai pensil ini kan terputus ya, atau pakai garis lurus ya kan terputus ya. Garis ini kan terputus. Teknik nyambungnya oh, ini garis ini kan terputus. Kalau kita mau buat isi, walaupun di sini bisa dikasih isi ya bentuknya ini, tapi kalau yang seperti mau diteruskan ini kita perlu nambah garis ya, nambah garis supaya menyatu. Ada juga sih alat untuk menyambung ya, misalnya kita buat dua garis pakai ini ya, kita buat dua garis seperti ini, kita sambung ya, di Illustrator ada. Jadi ini kita pilih dua-duanya pakai garis putih ini, terus diseleksi gini ya, atasnya aja nih dua-duanya kepilih, terus di atas ini ada alat namanya convert select and on. Nah seperti itu. Yang di bawah juga bisa. Jadi diseleksi dulu dua-duanya terus pilih. Nah itu teknik
menyambung garis ya. Ini kalau garis ini kalau mau disambung lagi bisa pakai pentul. Bisa pakai pentul ya kayak tadi caranya. Klik satu kali di sini, diklik dulu terus klik satu kali. Langsung bentuknya ini bintang bukan min. Kalau min hilang. Ini kan. Nah, klik satu kali. Ya, udah nyambung, tinggal dikasih warna. Kalau ada juga alat ini namanya eraser, biasanya digabung misalnya kalau mau buat misalnya daun ini kita pakai eraser. Erasernya bisa di double click ya. Kalau tool itu di double click nanti muncul pengaturan angle, size ya, kasar ini misalnya contoh ini oke ini kita hapus. Ini contohnya ini, ya ini mau buat daun. Ini contoh penggunaan eraser tapi untuk objek. Nah, jadi bentuknya kita ubah jadi seperti ini. Nah, itu teknik apa membuat objek dengan pentul, kotak dan sebagainya. Dan itu gitu ya. Jadi basicnya pakai pentul, tambah titik, buang titik, gabung titik, ya, garis ya. Memang sih mudah membuatnya dari objek yang dasar ya, tapi tetap harus tambah titik. Contohnya kalau buat apa sih kayak daun tadi ya, daun ini ya bisa dari kotak atau bendera ya dari kotak. Ada juga eh, membuat apa objek dari penggabungan contohnya ya. Saya mau buat kepala Mickey Mouse kan, ya, ini pakai shift kupingnya kita copy dua aja supaya kita copy tiga ya. Mickey Mouse apa tuh kepala sama kupingnya dua ya. Makanya yang besar ya. Kasih ini kita geser. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau kita kasih apa, warna bisa dengan cara teknik di seleksi terus kasih warna hitam misalnya ya ini putihnya di bawah ya, seperti itu. Kalau mau digabung warnanya, kalau mau digabung objeknya satu objek jadi tiga objek jadi satu itu di Illustrator ada namanya Pathfinder ini Pathfinder saya ya kalau di ada beberapa istilahnya boolean ini Pathfinder gabung misalnya tiga atau dua jadi satu ya ini atau objek yang lain gitu ya misalnya buat udah seperti ini saya buat lagi paste dulu ini saya ini terus kita potong-potong lagi supaya jadi dua misalnya ini saya rubah dulu ya supaya kelihatan contohnya kita mau buat apa ini seperti ini ya. Ini ininya nggak rata datanya supaya rata nih kemarin apa pakai apa distribute ya distribute pada sini di atas ya itu kan rata
Kan tadi sebelumnya udah rata, kita pakai distribut. Ya, materi ini baru geser. Kita mau buat apa? Nah, seperti ini. Ini kita copy dulu supaya nggak hilang. Copy untuk warna putih. Kita kasih warna putih. Untuk buka. Ini kita kasih warna putih juga. Ya, terus kita gabung. Nah, ini terus ini kita potong nih, misalnya kita potong. Kalau tadi kan gabung nih, potong. Di sini ada potong. Ya, pemotong. Coba kita tes. Ini pemotongnya. Nah, seperti ini. Potong. Ini kita taruh mukanya. Ya, send to back. Dan send to back. Ya, terus ya. Nah, gitu teknik gabung potongnya juga sama. Ya, yang tengah saja ya. Atau kalau mau buat contoh hitam, kecilin, tekan C, pilih semua. Nah, seperti ini. Dia kalau mau buat bolong tengah ya, kayak donat. Ya, ini kan bolong. Tuh, ya. Ini namanya di sini lihat X-nya. Buat donat ya, atau buat seperti ini nih. Ya. Kalau buat donat ya, kayak ini. Ini kalau udah jadi seperti ini bisa digeser pakai ini. Sub direction. Ya. Seleksi tapi ini nah ikut ya. Atau di double klik. Nah, seperti ini. Teknik ngedit ya. Lihat tampilan halamannya beda tuh. Di atas ada abu-abu, ada tulisan kompon di kiri, kompon pad layer 1. Kompon pad berarti yang kita klik ini. Jadi editnya individual, nggak mempengaruhi yang lain. Ini kita geser. Geser pakai mouse bisa, pakai keyboard bisa. Kita mau buat donat atau O atau yang bolong-bolong gitu ya. Terus kita kecilin. Kita geser lagi. Donatnya terlalu kecil. Nah, supaya tengah-tengah kita pilih apa? Pakai apa tadi? Distribut. Kalau nggak ada di sini ada di apa? Di alat ini. Ini namanya transform distribut. Coba saya tidak keluarkan dia. Satu keluarnya di kalau ini double klik, kalau keluar aslinya ini kalau begini nggak bisa diklik. Kita pilih yang kiri, ada klik kiri paling kiri terus sampai muncul. Kalau mau di distribute ini dirilis aja dulu ya. Jadi kalau mau lepas ini klik mouse kanan rilis, klik mouse kanan rilis. Nah, ini kita seleksi, kita buat tengah-tengah pakai ini juga ada di tengah-tengah. Tengah-tengah baru di ini. Pathfinder extrude. Nah, seperti ini. Ini udah bolong. Tinggal dikasih warna gradient. Warna gradasi yang pilihnya yang radial seperti ini. Tinggal dikasih warna ya. Warnanya mau apa? Donatnya mau warna coklat, tinggal kasih coklat gitu aja.
merah ini. Nah, itu teknik teknik membuat objek ya. Pakai ini, pathfinder, atau yang normal tadi. Ini ada garis seperti ini. Ya gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat aja ya. Nah, itu membuat objek selain objek ini yang dibuat pakai pen tool, garis, lingkaran, pensil, juga brush ya. Brush. Ini brush bisa kita atur ya. Ini ada smoothnya, ada besarnya. Ini ya brush. Brushnya itu ada juga brushnya pakai yang jelek. Nah ini ada. Saya dekatkan ya brushnya. Ini ya. Brushnya ini bentuknya seperti ini, tapi bisa kita buat sendiri ya. Ini kalau ini kan pilih ini, ini ya, atau ini, ya kan? Brush, namanya brush. Ini saya buat sendiri paling bawah. Ya, gitu. Walaupun lurus karena dia brush gitu. Itu brush. Kalau garis yang tadi kita buat, misalnya ini garis, bisa nggak dibuat itu, seperti itu? Bisa, tapi bentuknya bukan brush ya. Coba kita lihat. Nah itu ya. Memang brush itu garis ya. Jadi memang bisa di-apply di semua garis ya, di semua garis. Kalau ini dibuang hijaunya, ya itu seperti ini. Nah ini bisa dibuat, kita buat sendiri ya, model garisnya. Nah tekniknya tinggal buat gambar aja. Nah, misalnya nih donat ini nih, donat kecil-kecil ini. Mau dijadiin brush ya bisa. Ini klik ini, terus klik yang ini. Nah sudah, bentuknya mau kaligrafi, scatter brush, atau brush pattern, atau pattern ini, pattern supaya banyak. Oke. Itu Pak, the selected element that use pattern brush. Nah dia ngasih tahu kalau nggak bisa nih kita rubah jadi misalnya scatter brush. Ini kalau grafik bisa. Oke aja, jadi kita coba sekarang. Dia ada nggak sih? Nih, ya kan dari warna ini tadi. Ya, ada di sini di klik. Ini ada apa? Ada bentuk-bentuk di sini, di koleksi ini ada bentuk-bentuk yang lain ya. Border, artistik kaligrafi ini ya. Atau order library ya, kalau ada mungkin kaligrafi tadi ya.
Kalau kita buat yang lain juga bisa. Ya. Beda sama kalau kita ngambil bentuk di sini namanya ada simbol. Ya, ada simbol. Simbol ini disediakan Adobe, ya, tapi hanya sedikit nih kalau klik geser aja. Nah ini udah jadi, ya. Ini kalau kita mau rubah bentuknya, klik mouse kanan, brick, namanya brick nih, brick, ya. Brick link to symbol. Ya, ada layernya nih. Yang kita rubah. Kalau mau buatnya sendiri bisa nggak bisa? Ya, kita buat model apa ya contohnya? Jadi kita bisa buat banyak nanti. Contohnya coba saya kita buat gambar pakai brush ya, misalnya brushnya kita double dulu supaya besar. Coba ini misalnya ini ya. Oh, buat contohnya aja ya, contohnya atau tapak kaki gitu ya, banyak kan. Nah, seperti ini contoh. Kita kasih warna, contoh warnanya. Nah, ini bukan bukan untuk isi ya, ini garis. Kita kasih warna-warna yang senada. Ya, coba sedikit ini. Warnanya senada. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita seleksi semua. Seleksi semua ini. Boleh di grup, boleh tidak. Kemudian klik di sini. Klik di sini. Ya, klik di sini. Terus oke. Nah, nanti kesimpan. Simpan di sini. Ya, kalau kita kita butuh lagi seperti ini, tidak perlu di copy paste, jadi tinggal geser aja sini. Ya, boleh dibesarin, boleh diputar. Ya, boleh kasih opacity ada di sini kan. Ya, itu tinggal permainan, ya, permainan pengolahan opacity aja ya. Oke, itu ya hari ini cukup untuk membuat objek ya dengan pen tool, dengan shape ini ya. Tadi caranya rubah-rubah pakai pen tool ya, nambah titik, membuang titik, menambah titik, membuat lengkung titik, menyambung titik ya, buat tadi apa? Brush ya, buat brush, window brush ini sama simbol ya. Brush itu biasanya untuk garis ya. Jadi kalau kita buat garis seperti ini, nah garisnya mau normal apa mau pak bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini atau seperti ini atau ini gitu ya. Kalau yang basic kan ini. Itu sama buat ini brush ya. Kalau mau buat banyak apa daun di backgroundnya gitu ya. Kalau di itu pattern namanya di Photoshop ada pattern. Kalau di Illustrator brush. Kita juga nanti bisa buat pattern ya. Di sini ada pattern. Ya.
Sama tekniknya, buat dulu terus balik jadikan. Oke, ada pertanyaan di kolom chat, silakan. Kalau ada pertanyaan, apa sudah cukup? Bagaimana, Mas Rian dan Mbak Yuni, Mas Munawar? Mbak Yuninya ada dua. Apa ada pertanyaan? Silakan di chat tentang membuat objek. Cukup ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Zoom di sesi 3 Ilustrator. Semoga nanti hari Senin ya, hari Senin kita sesi keempat Adobe Illustrator. Nanti linknya saya kirim by email. Terima kasih, selamat malam.